Soalnya kalau manajemen logistik kita buruk, bakal memakan tempat yang sangat banyak di carrier kita. Jadi mungkin kalian nggak bakal nyaman kan, atau mungkin carrier kalian bakal merasa berat. Jadi simak terus ya videonya. Halo Sobat Petualang Kubu Kluyur. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi tips bagaimana sih memanajemen logistik kita, khususnya bagi kalian yang mau melakukan kegiatan outdoor, apalagi mendaki gunung. Oh ya, sebelumnya aku telah jelasin ya, apa sih arti logistik itu? Logistik itu adalah perbekalan yang bakalan kita bawa untuk mendaki gunung atau kegiatan outdoor. Nah, jadi tiap orang tuh wajib nih tahu bagaimana sih cara memanajemen logistik dengan baik dan benar. Sehingga kita tuh mampu memilih kalori, nutrisi, dan kita dapat menghemat tempat loh apabila kita bisa memanajemen logistik dengan baik. Soalnya kalau manajemen logistik kita buruk, bakal memakan tempat yang sangat banyak di carrier kita. Jadi mungkin kalian nggak bakal nyaman kan, atau mungkin carrier kalian bakal merasa berat. Jadi simak terus ya videonya. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang wajib kita ketahui ya. Karena sebelum mendaki gunung tuh kita harus pertimbangkan dengan matang-matang. Beberapa faktor itu yang bakal kita pilih untuk menentukan logistik apa yang bakal kita bawa. Yang pertama, selera tiap orang. Nah, kita tahu kan ya, tiap orang tuh pasti beda-beda seleranya. Jadi sebelum naik gunung, kalau bertiga, berempat, atau lebih dari itu, kita bisa diskusikan dulu kita mau membawa apa. Jadi yang bakal kita bawa tuh nggak bakal mubazir dan habis. Dan yang kedua, yaitu keadaan gunung tersebut. Sekarang kan gunung udah mulai rame, apalagi seperti di Lawu misalnya. Di pos 1, pos 2, bahkan di pos 5 itu ada warung. Jadi kalian bisa mempertimbangkan atau mengurangi jumlah logistik yang kalian bawa, sehingga bakal meringankan beban carrier kalian. Dan yang ketiga yaitu sumber air. Sumber air ini wajib banget loh kalian perhatiin. Jadi sebelum kalian naik gunung, kalian searching dulu sih bagaimana keadaan gunung tersebut. Misalnya gunung tersebut tuh ada sumber airnya, atau gunung tersebut tuh gersang. Kalau di Ranukumbolo misalnya, itu kan ada sumber airnya, jadi kalian nggak perlu bawa banyak-banyak. Kalian cukup memanfaatkan sumber air yang ada di situ. Dan yang terakhir yaitu jumlah kalori tiap orang. Jumlah kalori tiap orang tuh beda-beda, dari anak kecil hingga dewasa. Bahkan laki-laki dan perempuan pun juga beda-beda. Apalagi untuk kegiatan mendaki gunung, itu dibutuhkan kalori yang sangat besar. Kalau di sini sih, aku males hitung-hitung kayak gitu. Kita ambil aja misalnya kalau untuk mendaki gunung tuh biasanya dibutuhkan kalori 2500. Jadi kita pilih bahan makanan apa saja yang cukup untuk memenuhi kalori tersebut. Jadi kita nggak kehabisan kalori dan jatuhnya nanti kita bakalan lemes. Jadi kali ini aku mau berbagi tips makan apa saja yang bakalan cocok kalian bawa untuk melakukan kegiatan outdoor. Jadi simak terus ya, jangan skip. Nah, di sini udah aku sediain berbagai bahan macam makanan. Jadi yang pertama yaitu ada makanan basah dan makanan kering. Kali ini aku mau berbagi tips bagaimana cara menyimpan makanan basah agar tidak cepat busuk. Yang pertama yaitu kita sediakan lepak yang benih seperti ini, terserah lepak apapun. Terus bagian bawahnya kalian kasih tisu. Tisu ini sebagai alas agar berbagai macam makanan ini tuh tidak cepat busuk. Jadi air-airnya tuh bakal terhambat gitu kan. Karena kalau ada airnya bakalan cepat busuk. Terus kalau untuk brokoli ini atau berbagai macam sayuran hijau, kalian bisa memasukkannya ke dalam lepak seperti ini. Jadi ini bakal menghambat tingkat kebusukannya. Kalau kalian tahu kan, biasanya di gunung tuh sayur-sayuran tuh cepat busuk karena di gunung tuh cuacanya cukup lembab dan sangat dingin
sekali. Jadi rentan banget sayuran-sayuran ini tuh bakalan busuk. Nah, untuk sayuran ini kan berbagai macam vitaminnya ada, misalnya vitamin A, vitamin B, ataupun vitamin C. Jadi kalian tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Meskipun kalian naik gunung, kalian nutrisinya bakalan tetap terpenuhi. Selanjutnya, untuk kalian yang suka buah-buahan misalnya, kalian biasanya bawanya yang buahnya tuh teksturnya keras. Jangan sampai kalian membawa buah-buahan yang teksturnya tuh gimana ya? Kayak lembek gitu. Jadi kalau lembek tuh bakalan cepet hancur. Terus kalau untuk berbagai pengganti karbohidrat, kalian bisa bawa kentang. Karena kentang sendiri tuh cepet banget pengolahannya, tinggal direbus ataupun dikukus, atau jagung bagi kalian yang nggak suka makan nasi. Nah, jadi kalian nggak perlu takut lagi untuk membawa sayuran ke gunung dan nggak bakalan busuk. Selanjutnya di sini juga ada makanan kering. Makanan kering ini biasanya awet lebih dari 1 hari, 2 hari, bahkan lebih dari 1 bulan ataupun 2 bulan. Makanan kering ini cocok kalian bawa bagi kalian yang melakukan perjalanan yang cukup lama, misalnya lebih dari 2 hari, 3 hari, atau bahkan 1 bulan. Biasanya kalian gunakan untuk ekspedisi ataupun kegiatan yang lainnya. Terus kemudian apa aja sih makanan kering yang biasanya kita bawa untuk melakukan kegiatan outdoor? Yang pertama yaitu ada sarden. Tahu kan, sarden sendiri tuh mudah ditemui di pasaran, biasanya dibanderol dengan harga sekitar 20.000 atau bahkan 20.000 ke bawah. Dan sarden ini cukup mudah masaknya, tinggal dipanasin aja. Kalian nggak perlu menggunakan tambahan air ataupun dengan cara-cara yang lain yang sangat ribet, tinggal dipanasin aja. Terus kemudian ada ikan asin. Pastikan ikan asin ini dalam keadaan yang sangat kering, jadi kalian tinggal goreng aja. Terus ada telur asin. Telur asin ini nggak perlu kalian masak ataupun nggak perlu kalian goreng dan rebus terlebih dahulu, jadi tinggal dimakan. Dan ini bisa menghemat penggunaan gas ataupun air. Selanjutnya, untuk kalian yang hanya melakukan kegiatan 2 hari ataupun menginap, kalian bisa makan dengan berbagai macam olahan ikan ataupun ayam dalam bentuk sosis, nugget ataupun kornet. Dan ini tergantung selera tiap orang sih, biasanya tiap orang tuh beda-beda seleranya. Jadi ini tuh tinggal digoreng aja, nggak perlu ribet-ribet. Nah, sobat petualang, di sini aku juga tidak lupa untuk membawa makanan instan, yaitu mie instan dan bubur instan. Namun tiap orang tuh beda-beda sih seleranya. Kalau aku lebih suka dengan mie instan. Namun wajib kalian ingat loh ya, mie instan ini kalian masak dalam keadaan yang urgent. Urgentnya kayak gimana? Misalnya kalau kalian belum nyampe ke pos, namun kalian udah merasa lapar banget, kalian bisa break dan memasaknya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan alternatif pengganti mie instan, misalnya kayak sereal, susu, ataupun coklat. Itu kan sangat praktis banget kan, bisa langsung kalian makan. Jadi kalian nggak perlu ribet untuk memasaknya. Apabila kalian udah sampai ke pos yang kalian tuju, jangan lupa ya, kalian langsung makan makanan yang sehat. Jangan sampai loh kalian kalau tidur tuh dalam keadaan perut yang belum terisi. Pastikan kalau kalian tidur udah dalam keadaan kenyang. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku bagaimana cara memanajemen logistik dengan baik dan benar. Namun ini sifatnya relatif loh ya, jadi sesuaikan dengan selera kalian. Namun jangan asal-asalan juga, tetap perhatikan kandungan apa yang telah aku jelaskan sebelumnya ya. Oke, sekian tips dari aku bagaimana cara memanajemen logistik pendakian kalian. Jadi tetap ya sesuaiin dengan selera atau nutrisi kalian. Jadi tiap orang tuh bakalan beda-beda. Makasih sudah menyaksikan channel dari Kebo Kluyur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.